Selamat sore Pak Nanang, bagaimana kabarnya? Selamat sore, Bu Anuroh. Alhamdulillah baik, Bu Anuroh. Bu Anuroh sendiri gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, di sini saya akan menilai dari saya sebagai pengamat yang akan menilai Pak Nanang sebagai coach dan nantinya praktek coaching dengan Bu Laras tentunya dipanggil. Oke, Bu. Di sini sebelum saya melakukan coaching, dimulai ada beberapa pertanyaan ini yang saya ingin sampaikan kepada Pak Nanang, yaitu berkenaan dengan kompetensi coach, yaitu ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai, diantaranya di mana Pak Nanang atau coach mampu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, ya, indikasi atau indikasinya, kemudian indikator, ya, atau yang ketiganya rencana aksinya, dan yang keempat tanggung jawabnya. Yang kedua, proses pelaksanaan itu dengan prinsip coaching berupa kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Ini ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Nanang. Kira-kira ini Pak Nanang, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan saat praktek coaching nanti? Baiklah Bu Anuroh. Kompetensi yang saya akan kembangkan itu nanti bersama dengan coachingnya saya, yaitu Bu Laras. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif secara mindfulness. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk mengembangkan pemikirannya atau solusinya dari Bu Laras sendiri. Ya, Itu terima kasih Pak Nanang. Ya. Yang kedua nih, kira-kira dari ketiga kompetensi yang mendengarkan aktif, ya, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot, tentunya pertanyaan kompetensi tadi yang spesifik untuk diobservasi itu yang mana Pak? Berhubung kita tadi sudah kesepakatan ya, maksudnya sebelum ini kan kita mengadakan pertemuan kedua ya, jadi kan ketiga-tiganya itu merupakan penting semua. Itu yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah mendengarkan aktif secara mindfulness dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus serta yang awal tadi adalah kehadiran penuh Bu, gitu. Oke, terima kasih Pak Nana. Ini yang terakhir ini, kira-kira indikator ketercapaian tujuan apa yang diinginkan oleh Pak Nanang sebagai coach? Saya sebagai coach ingin mengarahkan coach saya, yaitu Bu Laras, untuk dapat mengatasi atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Laras sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa merangsang atau memecahkan masalah bernalar kritisnya Bu Laras sendiri untuk menemukan solusi yang tepat dan benar dalam permasalahannya Bu Laras sendiri. Jadi saya hanya menggali informasi saja dan membantu menemukan masalahnya Bu Laras sendiri serta memecahkannya solusi yang ditemukan Bu Laras sendiri, gitu Bu Anuroh. Iya, oke, terima kasih Pak Nanang. Nanti saya persilakan Pak Nanang dengan Bu Laras untuk praktek coachingnya. Yes, monggo dipersilakan. Terima kasih Bu Anuroh. Bu Laras?
mic-nya. Gimana Nana? Oh ya. Selamat sore, Bu Laras. Selamat sore Pak Nanang. Gimana nih kabarnya Bu Laras? Iya, alhamdulillah Pak Nanang baik. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah baik. Bu Laras, katanya kemarin meminta waktu saya untuk berdiskusi. Saya atau sharing ya bersama-sama. Kita mempunyai waktu sampai 15 sampai 20 menit ke depan Bu Laras. Kira-kira apa nih yang Bu Laras ingin sampaikan nih atau ingin diskusikan bareng saya? Nanang. Gini, kemarin itu saya ingin berdiskusi dengan Pak Nanang tentang pembelajaran di sekolah saya, di kelas saya. Jadi saya itu kan mengajar di SLB dengan berbagai kelainan atau hambatan ya. Jadinya kan saya ingin sharing hambatan-hambatan saya yang alami di sekolah seperti itu, dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan pembelajaran sosial emosi dan pembelajaran budaya positifnya kita gitu Pak Nanang. Oh begitu ya Bu Laras. Terus apa harapan Bu Laras sendiri untuk pertemuan kita ini? Iya Pak Nanang, jadi harapannya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran Pak Nanang, dari pembelajaran untuk peserta didik berpotensi khususnya untuk tunarungu sendiri Pak Nanang. Soalnya kan saya mengajar SMP ya, di SMP itu kan terkenal dengan masa peralihan dari masa anak-anak dengan menjadi masa remaja itu Pak Nanang. Jadi itu ininya butuh apa ya istilahnya pendampingan penuh untuk anak-anak tunarungu itu Pak Nanang. Jadi memang ini ya Bu Laras, membutuhkan waktu yang dan situasi yang benar-benar lah itu ya kalau SLB seperti itu ya Bu Laras ya. Lah terus Bu Laras, iya betul Pak Nanang. apa tujuannya? Apa tujuan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai atau belum? Kalau secara tercapai secara sempurna belum Pak, tapi kalau tercapai dalam kategori agar tercapai namun masih kurang lah Pak. Jadi lumayan, kategorinya lumayan Pak. Jadi belum tercapai sepenuhnya gitu Pak Nanang. Gitu ya Bu Laras, berarti nanti bisa ini ya Bu Laras, bisa dipenuhi ya lagi ya Bu Laras ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk area yang dikembangkan oleh Bu Laras sendiri sudah sampai mana, Ibu? Area yang saya kembangkan itu kan area dalam kategori pembelajaran ya Pak Nanang ya. Nah, areanya baru sekitar akademiknya Pak Nanang. Jadi kan misalkan kan pembelajaran saya tentang bahasa Indonesia, jadi baru istilahnya penyusunan kosakata seperti itu, belum bisa membuat kalimat seperti itu Pak Nanang. Jadi areanya baru tingkat hafalan kosakata. Tapi kadang juga kosakata juga kadang misalkan kosakata yang tidak pernah ditemui, misalkan kategori penggaris kan kita tahu tulisannya Pak Nanang, tapi mereka itu ada huruf-huruf yang hilang kayak gitu. Karena kan memang kelemahannya mereka kan miskin kosakata, jadinya PR dari tunarungu itu memang harus menambah kosakata, menyusun kalimat itu Pak Nanang. Ya. Apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang Bu Laras lakukan itu?
Iya, jadi yang ingin saya kembangkan di SLB, khususnya di kelas 7, 8, 9 di SMPLB, saya ingin anak-anak bisa menulis paragraf Pak Nana. Jadi kayak istilahnya, kan kalau mereka kan kadang penulisannya kebalik-balik kayak gitu Pak Nana, karena memang mereka belum bisa apa ya, kategorikan subjek, predikat, objek kayak gitu Pak Nana. Jadi dari awal banget kita mengenalkan subjek yang mana, predikat yang mana, objek yang mana, Pak Nana. Jadi mulai dari kosakata dulu, habis itu menyusun kalimat, habis itu nanti membuat cerita sendiri. Jadi secara sederhana gitu Pak Nana. Berarti itu yang Bu Laras sudah lakukan ya, hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran yang Bu Laras lakukan. Sudah dilaksanakan tapi belum sempurna gitu. Ya. Kemudian tadi sudah yang dilakukan sudah baik. Terus menurut Bu Laras sendiri hal-hal yang yang masih perlu perbaikan itu dalam hal mana ya Bu Laras? Mungkin dalam penyusunan kalimat Pak. Jadi yang harus dilakukan itu kan memang harus menyusun kalimat. Jadi kalau kebiasaan bisa menyusun kalimat, nanti bisa menulis chat WA Pak. Jadi kan anak-anak saya kan sudah megang HP ya. Jadi kan kalau ngechat WA kadang kan kebalik-balik. Kalau bisa menyusun kalimat di pembelajaran berarti nanti ketika ngechat di WA, menulis status di Facebook kayak gitu nggak kebalik-balik. Anak-anak tunarungu kan memang seperti itu Pak Nanang, karena memang miskin kosakata. Teorinya sendiri tunarungu yang miskin kosakata itu Pak Nanang. Oh begitu ya Bu Laras. Berarti memang ada suatu keterbatasan sudah pasti itu ya. Namanya juga ibaratnya kan sekolah yang luar biasa, mesti kan juga penanganannya juga luar biasa. Maksudnya di di luar dari sekolah normal atau sekolah biasa gitu ya Bu Laras ya. Iya. Nah, kemudian yang akan ditingkatkan lagi dalam pembelajarannya Bu Laras untuk kedepannya itu seperti apa Bu? Mungkin ini, jadi nanti saya akan menyusun kalimat tapi melalui games sebenarnya. Jadi kan anak-anak kan bermain games, jadi nanti lewat bermain games itu nanti bisa menyusun kalimat. Jadi kan saya buat games edukasi gitu kan anak. Itu cuma ya kadang ya nanti endingnya ya mereka masih belum bisa, ya tidak apa-apa. Gitu ya Bu Laras. Ya. Semoga ini ya apa yang mau ditingkatkan lagi dan apa yang perlu diperbaiki segera dilaksanakan ya Bu Laras ya. Iya betul. Nah, Amin. Ya. Nah dalam pembelajaran tadi, apakah ada hambatan-hambatan yang dialami sama Bu Laras? Hambatan-hambatan yang dialami mungkin ini ya, karena kalau gurunya pergi mungkin memang langsung ngobrol. Kalau tunarungu sesama tunarungu kan memang ngobrolnya ini banget ya, karena mereka kan bahasa ibu, karena sesama anak tulis, jadinya kan ngobrolnya enak banget. Jadi kalau saya pergi paling ngobrol dan pekerjaan itu lama diselesaikan. Tapi kalau saya ada di dalam kelas pasti mereka selesaikan. Syaratnya adalah HP disita. Jadi kalau saya itu setiap pagi memang menyita HP Pak Nanang. Jadi memang harus ketat ya. Itu juga nggak cuma berlaku di sekolah normal ya, sekolah biasa, tapi di sekolah luar biasa juga berlaku ya Bu Laras ya. Okay. Iya, karena kalau tunarungu kan memang itu normal. Nah kemudian untuk Bu Laras ada cara yang lain mungkin untuk mengatasi hambatan itu, mungkin ada hambatan yang lain juga selain itu Bu Laras? Cara yang lain mungkin ini apa ya mana? Latihan-latihan soal ya. Jadi latihan-latihan soal khusus menyusun kalimat, khusus ini. Jadi mungkin perlu dilakukan terus ya Pak Nanang, karena kan memang latihan soal kan harus intens ya itu. Mungkin nanti yang saya lakukan setiap harinya nanti latihan soal dalam menyusun kalimat, atau enggak saya
nanti mencoba ngechat anak-anak di grup, nanti jawabannya apa nanti saya koreksi, seperti itu mungkin Pak Nanang. Oh gitu ya. Jadi memang tadi sudah ketemu kan apa yang perlu diperbaiki, terus apa yang perlu ditingkatkan, terus juga hambatan-hambatannya Bu Laras sendiri sudah menemukannya, cara-caranya, solusinya dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, sekarang apa nih bagaimana perasaan Bu Laras setelah kita melakukan percakapan seperti ini? Iya, alhamdulillah ya kita bisa sharing, bisa berbagi. Jadi saya lebih sedikit plong tentang masalah dalam pembelajaran peserta didik saya, yang khususnya kan tunarungu ya Pak Nanang. Jadi memang kalau kayak gini kan kita saling kolaborasi dalam diskusi, mungkin akan memecahkan suatu permasalahan dan kita menemukan titik temunya sendiri ya Pak Nanang ya, betul ya Pak Nanang? Ya, itu Bu Laras ya, maksudnya sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Sudah ibaratnya menemukan solusinya sendiri dengan permasalahan Bu Laras yang hadapi itu. Nah, Iya, setelah Pak tadi Nanang. perasaan sudah tahu tentang perasaannya Bu Laras sendiri, kira-kira kapan nih Bu untuk mulai dilakukan perbaikannya gitu? Atau mungkin Mungkin mulai dari sekarang saya lebih banyak mengobrol dengan anak-anak walaupun melalui grup WA, walaupun melalui ini. Jadi kan biar anak-anak lancar membuat kalimat, akhirnya kan biar mereka paham bagaimana cara membuat paragraf kayak gitu. Iya, bisa mulai dari sekarang atau nanti kalau misalnya saya memberikan pengumuman biar mereka merespon seperti itu. Oh, berarti setiap saat lah ya Bu ya, bisa dilakukan ya Bu ya. Entah itu di sekolah ataupun di rumah gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mendukung kegiatan perbaikan yang Ibu Laras mau lakukan itu, siapa nih yang terlibat di dalamnya Bu Laras? Ini kan kalau di kami kan ada guru yang khusus tunarungu, ada guru yang khusus tunagrahita. Mungkin sesama guru-guru yang tunarungu kita saling kolaborasi bagaimana agar peserta didik tunarungu memang bisa penguasaan kosakatanya baik, terus membuat kalimatnya baik, terus menulis paragrafnya baik, ini seperti itu kan. Nanti kolaborasi sesama guru yang tunarungu. Oh, gitu ya. Jadi nanti di damping Bu Laras tidak sendiri ya, banyak kolaborasi antara teman gitu ya, teman guru dan sesama bidang seperti itu yang kan. lainnya juga. Iya. Sudah 15 menit nih lebih berjalan ya Bu Laras ya. Iya, alhamdulillah ya kita Pak Nanang ya. sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang Bu Laras hadapi itu. Terus sebelum kita akhiri tutup sesi ini, apa sih yang Bu Laras bisa simpulkan dalam percakapan kali ini? Iya, memang proses guru karena wajib kolaborasi dan itu memang nyata ya Pak Nanang ya. Jadi adanya diskusi, adanya apa ya ngobrol pasti akan menemukan suatu solusi dalam suatu masalah ya Pak Nanang. Jadi dengan ini saya lebih apa ya bersikap terbuka dengan panjenengan. Jadi saya enak bercerita tentang apa aja kayak gitu Pak Nanang. Jadi alhamdulillah saya juga bisa apa ya istilahnya plong dalam mengatasi permasalahan di pembelajaran anak-anak didik saya seperti itu Pak Nanang. Oh, ya jadi Bisa gitu ya. ngobrol-ngobrol terus nih Pak Nanang ya. Oh, siap Bu, siap. Saya akan setiap saat sudah hilang setiap saat menjadi partner ya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman sama Bu Laras. Demikian ya Bu Laras ya, sudah kita sudah dapat semua dari manfaat percakapan kita kali ini. Sudah saatnya kita mengakhiri dan terima kasih nih Pak Nanang ya untuk waktunya ya Allah, baik banget Pak Nanang itu.
saya tunggu Bu, peningkatannya hasilnya minggu depan Siap, atau siap, siap. lusa gitu ya Bu ya. Nggih, siap-siap Pak Nanang, siap. Terima kasih Bu Laras untuk Nggih, semuanya. nggih, siap Pak Nanang. Matur nuwun nggih Pak Nanang ya. Ini sami-sami Bu Laras. Nggih. Selamat sore Bu Laras. Selamat sore Pak Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Nanang. Ya, tadi sudah mempraktekkan coachingnya dengan Bu Laras. Tentunya ini ada hal yang saya ingin tanyakan pada Pak Nanang sebagai coachnya ya tentunya. Setelah saya amati tadi, ini saya ingin menyampaikan perasaan Pak Nanang ini. Perasaan Pak Nanang bagaimana sih setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Laras? Baiklah Bu, tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Laras itu sangat senang ya. Bu Laras juga menghadirkan penuh dengan segala ininya pikirannya gitu kan, segala perasaannya, mindfulness ya Bu ya, gitu kan. Terus juga bisa menemukan sendiri masalah serta solusi-solusi yang didapat oleh Bu Laras sendiri dengan pertanyaan yang saya ajukan melalui mendengarkan secara penuh ceritanya Bu Laras, permasalahannya Bu Laras sendiri gitu kan. Jadi Bu Laras sendiri sampai menemukan ada solusinya yang bisa memecahkan permasalahannya Bu Laras sendiri Bu. Itu Bu. Ya, terima kasih Pak Nanang. Nah, ini tadi berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Nanang sudah luar biasa, sudah menerapkan alur cerita dengan baik, di mana tujuannya sudah ada atas percakapannya tadi, terus identifikasinya ada, permasalahan yang diambil dari Bu Laras dengan menggali-gali pertanyaan yang berbobot tentunya ya Pak Nanang ya. Kemudian rencananya Pak Nanang juga sudah bisa menanyakannya dari Bu Laras, kemudian tampak juga tanggung jawabnya yang disampaikan dari pertanyaan berbobotnya tentang kolaborasi pada guru-guru lain untuk melaksanakan pembelajaran ya yang dilaksanakan tadi mengenai kosakata ya untuk bisa siswa lebih aktif lagi bisa diterapkan. Luar biasa. Ya, Bu. Terus yang kedua, yang ketiga Pak, maaf ini. Setelah saya amati tadi itu saat melakukan praktek coaching, kira-kira indikator apa sih yang tampak dari pengembangannya Pak Nanang? Yang jelas nampak adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Terus mindfulness, juga pendengar aktif. Kita ibaratnya saling benar-benar sharing ya. Jadi pengalaman Bu cerita pengalaman, Bu Laras cerita pengalaman, saya memancing dengan kata-kata yang mungkin Bu Laras, bukan mungkin lagi ya, pasti Bu Laras bisa menemukan masalahnya sendiri serta solusinya sendiri yang tepat gitu. Terus juga perasaan yang dibawa oleh Bu Laras sendiri sudah sangat mendukung sekali untuk menemukan solusi-solusi yang ada di permasalahannya Bu Laras sendiri gitu. Iya, terima kasih Pak Nanang. Ini terakhir Pak Nanang. Kemudian yang saya akan tanyakan itu potensi apa ya yang kira-kiranya ya ingin dikembangkan lagi dalam pertemuan melaksanakan praktek coaching ke depannya Pak. Yang saya ingin kembangkan Bu Anuroh itu yang pertama adalah kehadiran penuh ya. Yang kedua adalah mindfulness, menjadi pendengar yang baik gitu. Dan terus menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi untuk menemukan sebuah solusi atau beberapa solusi yang terbaik nantinya. Gitu Bu Anuroh. Ya, oke. Terima kasih Pak Nanang. Ini kita
sudah selesai ini ya untuk saya sebagai observer atau sebagai pengamat dari praktek Pak Nanang dengan Bu Laras, praktek coachingnya. Saya akhiri ya, terima kasih, mudah-mudahan nanti praktek selanjutnya lebih bagus lagi, lebih menjadi pertanyaan berbobot, kehadirannya penuh, dan menjadi pendengar yang aktif tentunya. Terima kasih ya Pak Nanang, saya akhiri, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Siap Ibu, ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anuro. Iya, sama-sama Pak Nanang. Kita